Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin serta para sahabat-sahabatku yang berbahagia, di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang ditulis dan disusun oleh seorang ulama yang bernama Sayyid Ahmad Al-Hashimi Al-Misri rahimahullah, menuliskan satu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan ini hadis oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Didapatkan hadis ini dari seorang sahabat yang bernama Sayyidina Jabir. Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi Muhammad, atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam. Faqala, kemudian berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka mudziyun bih wa'lam anna sarafal mu'mini qiyamuhu bil laili wa izzahu istighna'uhu anin nas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu indahnya ini hadis. Satu nasihat datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril memberikan nasihat indah kepada Nabi Muhammad. Itu artinya nasihat juga adalah buat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kata Nabi SAW, atani Jibrilu alaihissalam, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam. Faqala, kemudian berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah kamu sesuka hati kamu, silahkan. Fa innaka mayyitun, tapi jangan lupa engkau pasti mati. Di dalam menjalani kehidupan ini, boleh kita melaksanakan kehidupan ini sesuka hati kita, silahkan. Hiduplah kamu sesuka hati kamu, turutilah hidup ini, mengisi hidup ini dengan hawa nafsu kamu, silahkan. Fa innaka mayyitun, tapi jangan lupa ya Muhammad, kamu pasti mati. Saudara-saudara kaum muslimin serta sahabat-sahabatku yang berbahagia, adalah merupakan sesuatu yang pasti. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan di alam dunia. Siapapun kita saudara, bagaimanapun dan betapapun kita, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita, apapun status sosial kita, kayakah kita, miskinkah kita, tinggikah jabatan kita, rendahkah jabatan kita, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad, aku dinasihati, datang malaikat Jibril kepadaku, hiduplah kamu sesuka hati kamu, tapi jangan lupa engkau pasti mati. Saudara-saudara, para ulama mencoba memberikan gambaran kepada kita. Kita pasti akan mengalami kematian. Dan kematian ini, dia akan datang kepada kita setiap saat, saudara. Tidak ada yang tahu kapan dia akan datang menghampiri kita. Idza ja'al lailu hal ta'isu ilal fajri. Apabila telah datang waktu malam, siapa yang bisa menjamin besok pagi dia masih hidup atau tidak? Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa ada sebabnya. Hari ini kita ada di bulan Ramadan, tidak menutup kemungkinan saudara, ini adalah bisa jadi Ramadan yang terakhir buat kita. Tidak ada jaminan untuk kita apakah tahun yang akan datang kita masih bisa bertemu atau berjumpa dengan Ramadan lagi, saudara. Kalau Ramadan pasti ada, dia akan selalu hadir, tapi apakah kita bisa datang atau tidak? Oleh karena itu, dipesan kita, dinasihati oleh malaikat Jibril melalui kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah kamu sesuka hati kamu, tapi jangan lupa engkau pasti mati. Dan kematian yang paling indah adalah kematian yang baik, yaitu husnul khatimah. Saudara-saudara kaum muslimin serta hadirin sekalian yang berbahagia, saudara-saudaraku serta sahabat-sahabat yang berbahagia, suksesnya seseorang di hadapan Allah, suksesnya seseorang di hadapan Allah, maaf demi Allah, Allah tidak lihat jabatan kita, Allah tidak lihat harta dan kekayaan kita, Allah tidak lihat status sosial kita. Suksesnya seseorang di hadapan Allah adalah dilihat di akhir hayatnya, apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah.
Kalau seandainya dia hidup terhormat di dunia, dimuliakan oleh orang, hormat semua orang kepada kita, tapi ternyata ketika akhir hayat kita dalam keadaan jauh kepada Allah, maksiat kepada Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah, walaupun di dunia kita orang yang terhormat, orang muliakan kita, orang hormati kita, tapi di akhir hayat kita dalam keadaan jauh kepada Allah, maksiat kepada Allah, berarti kita adalah orang yang hina di hadapan Allah. Tapi saudara, walaupun di dunia kita tidak termasuk orang yang masyhur, banyak orang yang tidak kenal kepada kita karena status sosial kita rendah, miskin kita, susah kita, tapi ternyata kemiskinan yang kita laksanakan, yang kita hadapi tidak mengganggu ibadah kita kepada Allah. Akhir hayat kita dalam keadaan beribadah kepada Allah, maka berarti kita adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Raih saudara, tidak ada keindahan bagi seorang mukmin kecuali adalah akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Saudara-saudara serta sahabat-sahabat yang berbahagia, yang kedua pesan dan nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang artinya juga itu adalah nasihat buat kita sebagai umatnya. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah apa saja yang ingin engkau cintai di dunia ini, sesuka hati kamu, silakan. Fa innaka mufariquhu, tapi jangan lupa setiap yang engkau cintai pasti akan berpisah dengan kamu. Kita boleh mencintai dagangan kita, silakan, karena itu adalah usaha kita. Cintailah itu secinta-cintanya, silakan. Kita boleh mencintai pekerjaan kita, kita boleh mencintai usaha kita, kita boleh mencintai pekerjaan kita, kita boleh mencintai anak, istri, keluarga kita. Cintailah itu secinta-cintanya, tapi jangan lupa kata Nabi Muhammad, fa innaka mufariquhu, kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Tidak ada yang bisa kita bawa, saudara. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan ilustrasi ketika manusia meninggal dunia. Ketika manusia meninggal dunia, dimandikan dia, dikafankan dia, disolatkan dia, dan dikuburkan dia. Apa kata Nabi Muhammad? Ketika manusia disolatkan dan akan dibawa ke alam kubur, ada tiga yang menghantar dan mengiringi dia. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ada keluarganya, ada hartanya dan amalnya. Ikut menghantarkan kita ke alam kubur. Tapi sayang, seribu sayang kata Nabi Muhammad, wa yabqa wahidun, yang tinggal di alam kubur hanya satu, yang dua pulang, saudara. Siapa yang pulang itu? Ahluhu, keluarganya. Tidak ada satupun anggota keluarga kita yang menemani kita di alam kubur. Demi Allah, ketika kita meninggal dunia, tidak ada satupun yang menemani kita, saudara. Tidak anak, tidak istri, tidak suami, tidak ayah, tidak ibu, tidak kakek, tidak nenek, tidak tante, tidak om. Tidak ada satupun anggota keluarga kita yang menemani keluarga kita, yang menemani kita di alam kubur. Ahluhu pulang. Wa maluhu, jabatan kita, kedudukan kita, harta kita yang berlimpah ruah pun juga akan pulang, tidak menemani kita. Lalu siapa yang menemani kita? Wa amaluhu, amal kita, saudara. Oleh karena itu, sepanjang hayat masih di kandung badan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memesankan kepada kita, kita boleh mencintai apa saja yang kita cintai, tapi jangan lupa fa innaka mufariquhu, setiap yang kita cintai pasti akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, atani Jibril alaihi salam, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam, kemudian memberikan nasihat kepadaku. Dan nasihat ini juga untuk kita sebagai umatnya. Apa kata Nabi Muhammad? Dinasihati oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bi. Lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hati kamu. Silahkan. Kerjakanlah apa saja yang ingin kamu kerjakan sesuka hati kamu. Silahkan. Tapi jangan lupa setiap yang kamu lakukan pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara serta sahabat-sahabatku yang berbahagia, ketahuilah saudara, apapun yang kita kerjakan akan tercatat semua. Tidak ada satu kata pun yang keluar daripada mulut kita, tidak ada satu jengkal pun daripada tanah yang kita jalani dan kita lewati, yang akan pasti mereka semua akan memberikan kesaksian kepada kita nanti, saudara, di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Di dunia mungkin bisa jadi ketika pada saat kita melakukan satu perbuatan dosa, kita melakukan satu perbuatan maksiat, bisa jadi orang-orang di sekitar kita tidak melihatnya. Anak kita tidak lihat, istri kita tidak lihat, keluarga kita tidak lihat, anak, tetangga, kerabat, handai taulan tidak ada, karena jauh mungkin kita melakukan perbuatan maksiat. Tapi nanti fi yaumil qiyamah kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia, saudara. Kalau di dunia mungkin kita bisa putar balikan itu, saudara. Ya, sehingga ada orang yang berani mengatakan di dunia ini banyak pengadilan tapi sedikit keadilan. Di dunia ini mudah kita mencari pengadilan, tapi sulit kita untuk mendapatkan keadilan, nilai-nilai yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak yang terjadi di sekitar kita. Orang yang tidak berdosa, tidak bersalah, tapi masuk ke dalam penjara. Sementara ada orang-orang yang nyata-nyata secara hukum dia salah, tapi dia ternyata masih bebas, tersenyum, tertawa di luar penjara, saudara. Di dunia mungkin dia bisa berbuat seperti itu, tapi ketahuilah, tidak nanti di hadapan Allah. Fi yaumil qiyamah, nanti ada satu pengadilan Allah, ada Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya, di mana pada saat itu tidak ada satupun kesalahan yang kita lakukan yang bisa lepas daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang sering kita baca di dalam Al-Quran, surah Yasin. Ayat ini mungkin sudah hafal kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ayat ini begitu memberikan teguran kepada kita, saudara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, nanti pada hari itu, yakni pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, mulut kalian kami rapatkan, kata Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan kalianlah nanti yang akan berbicara kepadaku. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kamulah nanti yang akan memberikan kesaksian tentang perbuatan yang sudah kamu lakukan di alam dunia ini. Cukup, saudara, nasihat ini begitu masuk kepada kita sebagai satu bahan renungan buat kita di dalam menjalani kehidupan, dalam kehidupan yang kita saat ini sedang jalani. Ramadan yang saat ini kita berada di dalamnya, kita hanya berharap mudah-mudahan dengan pelajaran-pelajaran Ramadan bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih dekat. Jadikan Ramadan yang saat ini adalah Ramadan yang terindah dalam hidup kita, karena tidak ada jaminan tahun depan kita masih bisa berjumpa atau tidak. Jadikan Ramadan saat ini adalah Ramadan yang paling teristimewa dalam sejarah hidup kita, sehingga kita tidak bisa menjamin bahwa tahun yang akan datang kita masih bisa berjumpa atau tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita, sehingga di dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini yang penuh dengan ujian dan cobaan ini, kita selalu mendapatkan bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan apa yang kita minta, doa-doa kita serta hajat kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.